Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil wurudil muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihim ajma'in. Amma ba'du. Hadratul mukarramin yang mulia masyayikh ahli silsilah thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, bil khusus pemursyidina Syekh Muhammad Abdul ya ini aja, jadi bisa kan bisa di yang mulia para kiai, para asatidz, para hujjaj, para ikhwan, akhwat, para petugas manaqib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus yang mulia yang saya cintai ada istri saya ikut Zoom sore hari ini serta anak semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan kita, dikabul segala hajat-hajat kita, dan yang terpenting kita diistiqomahkan untuk selalu ikut bimbingan guru mursyid Syekh Muhammad Abdul Ghasifullah Masruh. Seperti biasa saya izin tidak menyalakan video supaya lancar koneksinya. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah masuk pada penghujung bulan Sya'ban atau bulan Ramadan yang ke-12 dalam kalender Sirna Rasa. Dalam bulan Sya'ban ini, guru mursyid kita mengartikan huruf shin daripada Sya'ban, huruf awal daripada bulan ini dimaknai oleh beliau dengan syukur. Kita sudah sering sekali mendengar bahasan tentang syukur. Saya hanya mengulas saja. Di dalam bukunya Profesor Quraish Shihab membedakan antara nikmat syukur dengan syukur nikmat. Ya, ada dua hal. Yang pertama adalah nikmat syukur, yang kedua adalah syukur nikmat. Sekilas sama, tetapi berbeda dalam artinya. Inilah nikmat syukur, bahwa syukur kita kepada Allah termasuk daripada nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adapun syukur nikmat adalah kewajiban kita untuk mensyukuri segala nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah. Terkait dengan nikmat syukur, di dalam Al-Quran Allah mengisahkan, Allah menceritakan dua kisah. Yang pertama adalah kisahnya Nabi Sulaiman. Kemudian yang kedua kisahnya Sayyidina Abu Bakar. Walaupun nanti ada ikhtilaf, tapi kita ambil satu pendapat saja, kisah Sayyidina Abu Bakar. Kisah Nabi Sulaiman dikisahkan oleh Allah di dalam surat An-Naml ayat 19. Yaitu kisah yang sering kita dengar. Bahwa di ayat 18 Allah mengisahkan ketika Nabi Sulaiman sedang berjalan dengan para tentaranya, dengan bala tentaranya, lantas melewati sekumpulan semut. Semut itu berkata kepada rakyatnya, Raja Semut berkata kepada rakyatnya, udkhulu masakinakum, masuk kepada sarang kalian, supaya Nabi Sulaiman dan tentaranya ini tidak menginjak kita. Kemudian mendengar perkataan ini dan juga syukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman yang tidak diberikan kepada yang lain. Dalam ayat 19 Allah mengkisahkan perkataan Nabi Sulaiman. Fatabassama dohika wa qala rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka
allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardoh. Sampai di sini kalimat yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman itu diulang oleh Allah di surat Al-Ahqaf ayat 15. Tetapi kalimatnya sama, hanya saja di surat Al-Ahqaf ayat 15 itu bukan perkataan Nabi Sulaiman lagi, tapi tadi mengkisahkan perkataannya Sayyidina Abu Bakar menurut satu pendapat. Ada yang bilang ini perkataannya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang mengatakan Al-Ahqaf 15 itu adalah umum, alal umum, tidak menunjukkan beberapa orang tertentu. Tapi yang masyhur diambil pendapatnya adalah perkataan Abu Bakar, bahwa Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardoh. Hanya saja ada perbedaan, wa aslih li fi dzurriyyati, di akhirnya itu berbeda. Tapi ada dua ayat yang sama, temanya sama tentang syukur, hanya saja orangnya berbeda dan masa berbeda. Yang pertama masa Nabi Sulaiman sudah begitu jauh. Yang kedua inilah masa sahabat, orang yang hidup bersama dengan Nabi. Tetapi intinya sama, yaitu perkataan awal Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Ya Allah, auzi'ni, alhimni. Berikanlah ilham, berikanlah taufik, berikanlah kemudahan kepadaku. Untuk apa? An ashkura ni'matak. Supaya aku bisa mensyukuri segala nikmatmu. Inilah yang kadang tidak kita sadari, bahwa rasa syukur kita khususnya berkaitan dengan ayat ini dan semua ketaatan kita sesungguhnya adalah nikmat dari Allah. Bahkan itu nikmat yang paling besar. Artinya pemahaman yang lain, seseorang tidak akan bisa bersyukur kecuali diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu bukan terkait seberapa besar nikmat, tapi seberapa banyak, seberapa besar taufik, hidayah, dan taufik yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Sehingga hamba itu mampu melihat nikmat sekecil apapun sehingga mampu mensyukurinya. Sedangkan orang sekalipun ia memiliki segala macam kenikmatan, segala macam kebutuhan ia punya, apabila ia tidak diberikan taufik oleh Allah, apabila tidak diberikan hidayah oleh Allah, tidak diberikan ilham oleh Allah untuk mensyukuri nikmat tersebut, maka jangankan nikmat yang sedikit, nikmat yang besar pun tidak akan terlihat oleh dirinya. Sehingga pada akhirnya itulah ayat yang selalu kita baca untuk mengingatkan diri kita ketika kita sholat syukur nikmat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Inilah manusia, apabila tidak diberikan taufik oleh Allah, pasti yang pertama zalum. Manusia ini akan zalim, khususnya kaitannya dengan nikmat. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya digunakan untuk sesuatu, untuk hal-hal yang justru dilarang oleh Allah. Inilah dikatakan la zalumun. Manusia itu banyak sekali zalimnya. Diberi nikmat mata bukan untuk melihat hal-hal yang baik, bukan mengambil iktibar dengan matanya, tetapi melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Diberikan nikmat mulut, lisan, dan lain sebagainya untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dan semua nikmat dikatakan zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menggunakan nikmat bukan untuk ibadah kepada Allah. Karena hakikat syukur adalah menggunakan segala fasilitas kenikmatan yang diberikan oleh Allah lima khuliqa li ajli, untuk sesuatu yang Allah ciptakan manusia itu, yaitu untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi segala fasilitas
harta kita menjadi wasilah, menjadi perantara, menjadi alat untuk ibadah pada kita, ibadah kepada Allah. Anak kita punya anak kita menjadi perantara untuk kita ibadah kepada Allah. Dan semuanya dan lain sebagainya, inilah karena mendapatkan taufik dari Allah. Jadi nikmat syukur adalah hal yang besar. Yang kedua, apabila Allah tidak memberikan nikmat syukur ini, tidak memberikan taufik kepada hambanya, tidak memberikan hidayah kepada hambanya untuk mensyukuri nikmatnya, maka pasti yang kedua akan muncul, la zalumun kafar. Maka pasti manusia itu akan kafar. Tadi yang pertama akan zalim, nikmat yang dia punya digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah. Kafar adalah dia tidak mampu melihat segala anugerah yang telah Allah berikan kepadanya. Ia dalam hidupnya selalu merasa kekurangan, selalu mengeluh dalam hidupnya, karena dia tidak mampu untuk melihat kenikmatan-kenikmatan Allah yang tidak pernah putus sesungguhnya, diberikan kepada semua orang di alam dunia ini tanpa terkecuali, tanpa syarat apapun. Apakah ia mesti beriman? Tidak. Walaupun tidak beriman, semua orang setiap hari diberikan nafasnya oleh Allah, diberikan cahaya matahari, diberikan air dan lain sebagainya. Inilah nikmat Allah tanpa syarat Allah berikan kepada semua hambanya. Maka tadi dikatakan wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau engkau mau hitung nikmat-nikmat Allah, nikmat engkau diberi penglihatan, berapa nilai penglihatan kalau ingin diuangkan? Apakah kita rela mengganti nikmat penglihatan ini dengan nominal sejumlah uang berapapun itu? Tentu tidak akan rela. Artinya nikmat penglihatan mata saja sudah tidak ternilai harganya, apalagi nikmat yang lain, nikmat pendengaran dan lain sebagainya. Artinya di dalam tubuh kita ini saja nikmat Allah sudah tidak terhitung. Tetapi nikmat yang nyata dan jelas ini bagi orang yang tidak diberikan taufik oleh Allah, kafar. Kafar itu kufur, kufur itu kafir. Kafir itu tutup, tertutup dia. Satu, tertutup dari nikmat Allah, tertutup untuk melihat anugerah Allah sehingga tidak bersyukur, yang ada hanya mengeluh dan lain sebagainya, menuntut kepada Allah dan lain sebagainya. Yang kedua, tertutup itu menutupi. Artinya apa? Nikmat yang ada pada dirinya ditutup-tutupi. Dalam arti tidak diberikan, tidak mau berbagi kepada sesama. Maka lawan kufur, lawan kafar dalam konteks nikmat adalah bakhil. Bakhil itu menutupi. Adalah memberi. Kufur menutupi nikmat. Syukur, nah, syukur itu diantara maknanya adalah memperlihatkan, al-idhar. Nah, jadi orang kafar, kufur nikmat, menutupi nikmat. Ia punya nikmat, nah, selain tertutup dari nikmat tadi, mana yang pertama? Yang kedua, menutupi nikmat. Ia memiliki sesuatu yang bisa ia berikan kepada orang lain, tetapi ia tutup-tutupi. Ia dipinta oleh seseorang, tapi ia bilang tidak ada. Nah, makanya sunnah mursyid adalah tidak menolak permintaan orang. Jangan menutupi nikmat yang memang Allah berikan kepada kita dan ada pada diri kita. Bila mana orang meminta, berikan. Meskipun yang dipinta adalah pakaian yang sedang dipakainya. Inilah ajaran dari guru mursyid. Luar biasa. Sebaliknya orang yang bersyukur, yang tidak ada diada-adakan. Kalau secara zahir tidak ada, karena dia bersyukur kepada Allah, dia menganggap semua nikmat adalah anugerah Allah. Jangankan yang tidak ada, yang ada saja diada-adakan. Itulah bahasa guru mursyid. Sedekah terbaik adalah sedekah dalam keadaan sulit. Artinya masih ingin memberi walaupun dengan cara meminjam dan lain sebagainya. Inilah nikmat syukur, adalah nikmat yang agung, yang besar. Secara khusus, secara umum segala ketaatan
la yatimmu syai'un minat ta'at wal a'mal illa bi i'anatillahi ta'ala. Tidak akan sempurna segala ketaatan dan amal soleh kecuali dengan pertolongan, taufik, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti yang pertama, manusia tidak akan bisa taat, baik taat qalbi seperti tadi syukur, sabar dan lain sebagainya, dzikir khafi termasuk di dalamnya, ataupun taat jasmani, salat, puasa, haji dan lain sebagainya, kecuali diberikan taufik, kemudahan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini mana yang pertama. Yang kedua adalah apabila seorang hamba dimampukan oleh Allah untuk melakukan ketaatan baik yang bersifat qalbi ataupun jasmani, tetapi merasa mampu karena dirinya sendiri, bukan karena Allah, bukan karena kemurahan Allah, bukan karena taufik Allah, sebagaimana perkataan Qarun di dalam Al-Quran. Silakan dirujuk perkataan maknanya. Qarun itu mengatakan, hartaku ini semuanya karena sebab kecerdasan dan jerih payahku, bukan karena Allah. Ini karena tadi. Yang kedua, makna tidak sempurna amal kecuali dengan pertolongan Allah apabila merasa melakukan taat dengan kemampuan dirinya sendiri. La yatimmu, maka tidak akan sempurna, dalam arti taatnya itu ditolak oleh Allah karena merasa mampu dari dirinya sendiri. Inilah nikmat syukur, khususnya adalah anugerah dari Allah. Nikmat kita bisa melakukan segala ketaatan, jangan sampai kita merasa kita mampu karena kemampuan diri kita. Oleh karenanya sering sekali kita mendengar guru kita tidak punya apa-apa, tidak ingin apa-apa, tidak tahu apa-apa. Inilah makna kalimat yang sederhana tetapi maknanya begitu luas. Itulah mewakili sabda Nabi, la yudkhilannakum la yudkhilakum la yudkhila ahadakum aljannata a'maluhu. Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk surga karena sebab amalnya sendiri. Bukan berarti tidak boleh beramal, bukan. Tetapi semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba pada hakikatnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya adalah fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali lagi, nikmat syukur dan segala taat adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itulah kenikmatan yang kekal dan abadi. Kenapa? Karena segala ibadah akan membawa ganjaran, akan diberikan ganjaran di akhirat yang sifatnya abadi. Bahkan apabila orang-orang yang mati, yang sudah mati, kita bangunkan dari kuburnya, niscaya dia tidak akan meminta nikmat yang bersifat duniawi. Dia hanya meminta dikembalikan hidup. Dalam Al-Quran dikatakan arji amal solihan, supaya aku dikembalikan untuk beramal soleh. Artinya amal soleh itu merupakan nikmat yang kekal dan abadi. Adapun nikmat-nikmat duniawi kita perlu dan kita butuh itu, tetapi itu sudah dibagi oleh Allah. Kita tetap mesti berikhtiar, berusaha, dan tetap mesti ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan berkecil hati, jangan bersedih, sebagaimana sudah disampaikan beberapa pada khidmat ilmiah beberapa waktu yang lalu. Kita beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya ketika kita sudah melakukan ketaatan di dunia ini, tetapi menurut pandangan kita, karena tadi kita banyak kufurnya, hidup kita ini masih banyak susahnya, tidak banyak nikmatnya, maka jangan berkecil hati. Karena kita beriman dengan hari akhir. Kita hidup tidak hanya di dunia, tapi juga di hari akhir. Dunia hanya sementara,
hari akhir itulah yang kekal dan abadi. Inilah yang diantara mana kenikmatan, kebahagiaan yang kekal dan abadi adalah ketaatan yang kita lakukan. Secara umum, secara khusus adalah dzikir khafi yang ditanamkan oleh guru mursyid, kekal dan abadi kita amalkan di dunia sampai dengan akhirat, dan kita terima hasilnya di dunia sampai dengan akhirat, sampai dengan selamanya. Karena ruh itu ada awalnya, namun tidak ada akhirnya. Kenikmatan duniawi yang ada pada badan kita, ketika badan ini sudah habis masanya, akan terputus segala kenikmatan duniawi jasmani itu. Tetapi kenikmatan rohani, kenikmatan kolbi, ruh itu kekal dan abadi. Nikmat yang ada pada ruh bukan nikmat yang bersifat jasmani, tapi inilah taat. Khususnya zikir sudah tertanam, itulah kenikmatan yang kekal dan abadi kita bawa sampai kita pulang ke kampung halaman kita. Inilah ma'asyiral muslimin, semuanya para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pada akhirnya, sekali lagi, segala nikmat itu berikut syukur di dalamnya, berikut rasa syukur atas nikmat itu menuntut kita untuk melakukan syukur nikmat. Mensyukuri segala nikmat termasuk taat itu sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan syukur nikmat itu sunnah. Semuanya mengatakan syukur nikmat itu adalah wajib. Asyukru soidul mafkud, qayyidul maujud, soidul mafkud. Syukur itu mengikat yang sudah ada. Karena tadi bersyukur segala nikmat yang diberikan oleh Allah walaupun sedikit terlihat olehnya. Bahasa guru mursyid, istilah Banom, kalau tidak punya istilahnya, tidak punya sawah yang penting punya beras, tidak punya beras yang penting bisa makan, itu kan sederhana. Atau bahasa-bahasa umum yang kita dengar, kalau kita tidak punya mobil yang penting punya motor, yang tidak punya motor yang penting punya sepeda, yang punya sepeda yang tidak punya sepeda yang penting saya masih punya kaki dan sebagainya. Inilah urusan dunia. Pandai-pandailah melihat nikmat Allah yang tidak pernah terputus. Maka unzuru ila man huwa asfala minkum. Dalam urusan dunia, lihatlah kepada seorang yang nasibnya tidak lebih baik daripada kita, supaya kita bisa melihat nikmat Allah yang Allah berikan pada diri kita yang tidak diberikan kepada orang lain. Dalam urusan dunia, wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat orang yang ada di atas kita. Jadi yang kita lihat adalah kenikmatan yang tidak Allah berikan kepada kita. Sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita tertutup oleh angan-angan dan keinginan kita. Maka syukur itu qayyidul maujud, mengikat nikmat Allah yang sudah ada, terlihat, terikat. Sebagaimana tadi firman perkataan Nabi Sulaiman dan Abu Bakar, auzini an asykura nikmatak, ya Allah berikanlah nikmat supaya bisa bersyukur. Dan syukur nikmat itu soidul mafqud, pemburu. Dengan bersyukur, pemburu nikmat yang tidak ada. Itu istilah guru mursyid, nikmat yang belum ada. Syukur yang ada agar datang yang belum ada. Walaupun kita tidak niat seperti itu. Kalau niat seperti itu ya modus namanya. Kita bersyukur kepada Allah ya karena kita diperintah bersyukur. Karena kita ini hamba Allah. Kita beribadah kepada Allah pun seperti itu dan sebagainya. Alatnya untuk bersyukur, inilah sudah sering disampaikan, adalah berzikir kepada Allah. Karena zikir itu aslul ibadah, pokok dari semua ibadah. Termasuk di dalamnya adalah syukur. Zikir itu adalah kesadaran seorang hamba bahwa dirinya itu hanyalah hamba Allah, diwujudkan dengan dia selalu mengingat Allah, sehingga dia sadar bahwa segala nikmat yang ada pada dirinya bukan karena kepintaran dan jerih payahnya, tetapi karena fadl, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu membawa dia sadar
bahwa nikmat yang Allah berikan kepada siapapun di alam dunia ini, walaupun dia ahli maksiat, adalah kehendak Allah. Allah berbuat sekehendaknya. Allah membagikan rezekinya sekehendaknya. Tidak bergantung kepada amal perbuatan dan lain sebagainya, walaupun itu nanti ada pembahasan yang lebih lanjut. Tapi secara umum janganlah kita selalu mengaitkan antara ibadah dengan rizki dalam arti sempit dalam pikiran kita. Rizki dalam arti sempit itu uang, maksudnya uang. Kita sudah zikir sekian, saya hutangnya belum lunas-lunas. Jangan selalu mengaitkan dengan hal itu. Karena dalam urusan rezeki tadi sudah dibagi-bagi. Dan tadi rezeki secara hakiki bukan hanya uang. Bahkan tadi ibadah itu sendiri adalah rezeki dari Allah. Banyak orang diberikan harta benda duniawi tapi tidak diberikan keinginan untuk ibadah. Banyak orang diberikan ilmu oleh Allah, tidak diberikan keinginan untuk berzikir. Kita dalam diri kita karena fadl Allah tadi, kita mau ibadah, kita mau berzikir, kita mau berguru pada guru mursyid, itu sudah rizki yang seringkali tidak kita sadari. Para ibu, bapak, ikhwan, akhwat yang dimuliakan Allah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah untuk kita senantiasa bersyukur, kita dimampukan, dibukakan mata kita untuk melihat nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada diri kita dan kepada orang lain, yang tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Walaupun satu detik pun Allah tidak pernah berhenti mengucurkan rizki dan rahmatnya kepada seluruh alam semesta ini. Semoga kita semua diistiqomahkan oleh Allah, dijadikan murid-murid yang bersyukur kepada Allah dan kepada semua orang yang menjadi wasilah nikmat Allah sampai kepada kita, khususnya adalah guru mursyid yang menjadi wasilah kita mendapatkan nikmat, kebahagiaan, rizki yang kekal dan abadi dari dunia sampai dengan akhirat. Dibarakati wa qada Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghasif al-Mas'ul qaddasallahu sirrahu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sekian dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.